PT Cemstar Indonesia terbuka. Kegiatan usaha utama perseroan bergerak dalam industri dan perdagangan bahan kimia spesialisasi untuk industri tekstil berkedudukan di Purwakarta, Indonesia. Jumlah penawaran umum sebanyak-banyaknya 500 juta saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25. Setiap saham atau sebanyak-banyaknya 29,41% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Harga penawaran sebesar Rp150 sampai dengan Rp190 setiap saham. Jumlah seluruh nilai penawaran umum sebanyak-banyaknya adalah Rp95 miliar. Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 250 juta waran seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak-banyaknya 20,83% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran. Dalam rangka penawaran umum perdana saham ini disampaikan, setiap pemegang dua saham baru perseroan berhak memperoleh satu waran seri I. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 tahun, dapat dilakukan setelah 6 bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 9 Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli tahun 2023, dengan penjamin pelaksana emisi efek PTNH Korindo Sekuritas Indonesia. Kemudian kita lihat dari porsi pemegang saham perseroan setelah melakukan penawaran umum sebagai berikut. Wisutrimo, Eko Muljono Suprapto, dan Irwin Zulkarnaen masing-masing akan memegang 0,62%. PT Tunas Bahtera Harum sekitar 59,69%, masyarakat saham sekitar 25,64%, waran 12,82%. Kemudian kita lihat dari laporan posisi keuangan perseroan. Dari total aset perseroan cenderung naik dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat jumlah aset perseroan sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah dana yang akan didapat dari penawaran umum ini, yaitu sekitar 95 miliar. Sedangkan posisi aset saat ini hanya 90 miliar. Dengan liabilitas cenderung stagnan. Yang menjadi perhatian di sini yaitu porsi liabilitas jangka pendeknya yang sangat besar. Yang terakhir dari ekuitas perseroan cenderung mengalami peningkatan. Rencana penggunaan dana 1, sekitar 27,86% digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan yang saat ini telah digunakan oleh perseroan sebagai pabrik dan kantor perseroan. Tanah dan bangunan tersebut terletak di Jalan Industri Ubruk nomor 70, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta dengan nomor sertifikat SHM nomor 70 tahun 1976 yang dibeli dari pihak afiliasi yaitu Irwin Zulkarnaen dengan harga sebesar Rp19 miliar 500 juta dengan tujuan transaksi adalah untuk kepastian tempat bagi perseroan untuk beroperasi, di mana saat ini perseroan menyewa tempat tersebut. Transaksi ini akan dilakukan dalam waktu paling lambat 2 bulan sejak dana IPO diterima, di mana hal tersebut tergolong dalam capital expenditure (CAPEX). 2. Sisanya sekitar 72,14% akan digunakan untuk modal kerja perseroan seperti pembelian persediaan, pengembangan usaha dan pemasaran, di mana modal kerja tersebut tergolong dalam operating expenditure (OPEX). Sedangkan dana yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan waran seri, jika dilaksanakan oleh pemegang waran maka seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perseroan, yaitu untuk pembelian persediaan. Kemudian dari laporan laba rugi perseroan, dari pendapatan perseroan mengalami sedikit peningkatan di 2021, tapi jika dilihat dari net profit mengalami peningkatan signifikan. Jika dilihat lagi, hal itu disebabkan oleh efisiensi pada beban pokok penjualan yang tidak mengalami peningkatan yang berarti. Sayangnya jika dilihat dari laporan arus kas, aktivitas operasinya mengalami negatif di 2021.